Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Pak Komang jumpai dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan anak-anak persiapkan diri, duduk yang baik. Berdoa Pak Guru pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, silahkan siapkan buku paket PJOK kelas 3 terbitan Erlangga. Nanti kita mulai dari pembelajaran 4, yaitu kebugaran jasmani. Kita akan mulai dari halaman 56 dan kita akan belajar sampai dengan halaman 72. Oke anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu adalah anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak yang dapat bergerak secara seimbang. Kemudian yang kedua, yaitu anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak yang bergerak secara lentur. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak yang dapat bergerak secara lincah. Kemudian yang keempat, menjelaskan dan mempraktekkan gerak yang dapat melatih daya tahan tubuh. Nah, karakter yang dikembangkan atau yang diharapkan pada pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak memiliki sikap disiplin. Yang kedua adalah memiliki sikap percaya diri. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, mari kita memulai pembelajarannya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyelesaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan dan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, itulah pengertian dari kebugaran jasmani. Adapun gerakan untuk melatih kebugaran jasmani yaitu yang pertama adalah bergerak secara seimbang. Kemudian yang kedua, bergerak secara lentur. Yang ketiga, bergerak secara lincah. Yang keempat, bergerak yang dapat melatih daya tahan tubuh. Nah, mari kita bahas satu persatu gerakan untuk melatih kebugaran tubuh. Nah, gerakan yang pertama itu adalah gerakan keseimbangan atau bergerak secara seimbang. Mungkin anak bertanya, keseimbangan itu apa sih? Nah, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Keseimbangan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Contoh dari keseimbangan statis yaitu berdiri dengan satu kaki. Nah, berdiri dengan satu kaki ini ada bermacam-macam. Sikap burung bangau, sikap kapal terbang, kemudian berdiri dengan satu kaki diangkat ke depan, tangan direntangkan. Nah, karena keseimbangan ini dilakukan di tempat, ini sering disebut dengan keseimbangan non-lokomotor atau disebut dengan keseimbangan statis. Kemudian contoh keseimbangan dinamis. Contoh keseimbangan dinamis ini terdiri dari yang pertama itu jalan pada garis lurus, kemudian jalan pada balok titian, kemudian berjalan dengan satu kaki. Nah, karena gerakan keseimbangan ini dilakukan dengan bergerak, maka keseimbangan ini sering disebut dengan keseimbangan lokomotor. Ini bergerak secara seimbang merupakan gerakan keseimbangan dinamis. Nah, itu dapat kita lakukan dengan berjalan pada garis lurus. Tadi Pak Komang sudah bahas, berjalan di batas balok titian, kemudian berjalan dengan satu kaki.
Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 58. Silahkan di-scan pada RQ kode, kemudian anak-anak bisa melihat di sana di video contoh gerakan daripada keseimbangan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke gerakan kebugaran yang kedua, yaitu bergerak secara lentur. Mungkin juga anak-anak bertanya, Pak, kelenturan apa sih, Pak? Nah, kelenturan adalah kemampuan persendian untuk meregang sehingga dapat menyesuaikan dengan gerakan yang dikehendaki. Nah, dengan kata lain di sini persendiannya itu dapat bergerak dengan seluas-luasnya tanpa mengalami cedera. Nah, itulah yang disebut dengan kelenturan. Berikut beberapa gerakan kelenturan. Di antaranya yang pertama itu adalah kelenturan otot leher. Kemudian yang kedua kelenturan otot bahu dan punggung. Yang ketiga penguluran otot pinggang. Yang keempat penguluran otot perut dan punggung. Yang kelima gerakan kelenturan persendian lutut. Nah, gerakan-gerakan kelenturan ini anak-anak juga dapat dilihat pada buku. Kemudian di scan RQ kodenya, lihat videonya. Nah, di sana anak-anak bisa melihat contoh gerakan daripada kelenturan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke gerakan kebugaran yang ketiga, yaitu gerak secara lincah. Secara lincah anak-anak ya. Nah, kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Artinya kelincahan inilah kemampuan seseorang untuk merubah arah dengan cepat pada saat dia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Itulah yang disebut dengan kelincahan. Contoh gerakan kelincahan itu yang pertama dapat dilatih dengan permainan menjalikan. Kemudian yang kedua lari bolak-balik memindahkan benda. Yang ketiga adalah permainan terobos dan lompat. Yang ketiga permainan ini anak-anak dapat lihat pada buku dengan cara yang sama, yaitu menyeken RQ kode. Silahkan anak-anak lihat pada masing-masing gerakannya ya. Oke, kita lanjut gerakan kebugaran yang keempat, yaitu daya tahan tubuh. Daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan. Jadi daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu pekerjaan yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti setelah melakukan aktivitas. Nah, itu ya daya tahan. Contoh gerakan untuk melatih daya tahan itu yang pertama dapat dilakukan dengan lari jogging selama 30 menit. Nah, ini waktunya ini disesuaikan dengan kebugaran tubuh kita masing-masing. Seandainya kita memang fit, itu bisa lebih dari 30 menit, ataukah mungkin baru sembuh dari sakit, nah itu bisa lari joggingnya bisa dikurangi dari 30 menit. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Kemudian yang kedua, latihan kebugaran yang kedua untuk daya tahan itu adalah menahan tubuh dengan tangan. Nah, di sini gerakannya itu seperti tengkurap tumpu. Tengkurap tumpu itu dilakukan dengan waktu berapa lama. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bermain gerobak dorong. Yang keempat, bermain berangkai atau sirkuit training. Nah, sirkuit training ini artinya gabungan dari 2 atau 3 atau 4 latihan digabung menjadi satu rangkaian latihan. Nah, untuk anak-anak lebih jelasnya mengenai latihan daya tahan ini, silakan anak-anak scan pada RQ kode. Silakan anak-anak dilihat di sana contoh video gerakannya. Oke anak-anak, demikian tadi kita sudah bahas contoh gerak kebugaran jasmani. Bila ada yang kurang jelas dalam penyampaian pembelajaran tadi, anak-anak bisa baca kembali buku paket penjahit orkes pembelajaran 4, yaitu kebugaran jasmani.
Atau bisa hubungi Pak Guru di WA 081 936 588 844. Oke anak-anak, untuk tugas anak-anak di rumah. Jadi anak-anak mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 73 sampai dengan 74. Silahkan dikerjakan pada buku paket. Bila jawabannya tidak cukup, boleh diselipkan kertas lampiran, kemudian jawabannya ditulis dengan baik, rapi, dan jelas. Kemudian hasilnya difoto dan dijapri ke WA Pak Komang. Kemudian batas terakhir mengumpul adalah tanggal 21 Oktober 2020. Itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua, anak-anak mengerjakan kuis pada link. Nanti Pak Komang kirim pada tanggal 21 Oktober 2020. Linknya Pak Guru akan kirim pada WA grup kelas. Kemudian tugas yang ketiga itu anak-anak membuat video. Jadi anak-anak membuat video gerakan sirkuit training. Jadi gerakannya apa saja? Gerakan yang pertama itu anak-anak melakukan gerakan push up sebanyak 5 kali. Setelah itu anak-anak melakukan gerakan lari bolak-balik sebanyak 5 kali memindahkan benda dengan jarak lintasan 10 meter. Gerakan yang ketiga, anak-anak melakukan gerakan penguluran otot perut dan punggung, dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Nah, gerakan tersebut dalam satu rangkaian gerakan ya anak-anak, silakan videonya bisa dibuat dari sekarang. Dan terakhir mengumpul pada tanggal 28 Oktober 2020. Baiklah anak-anak, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat selalu jaga kesehatan. Cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir. Kalau keluar jangan lupa menggunakan masker. Tentunya masker yang standar ya. Oke anak-anak. Pak Guru ucapkan selamat belajar. Bye-bye.